Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Vitasari, NIM 33 dan Naila Nabila Fitriana Sari, NIM 21. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja dan prestasi kerja. Untuk penilaian kinerja akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dian Vitasari, dan untuk penilaian prestasi kerja akan dipresentasikan oleh Mbak Naila Nabila Fitriana Sari. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja atau performance apresial adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Di dalam organisasi modern, penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja individu di waktu berikutnya. Penilaian kinerja menurut Dewi Hanggraini dan Suwektijo Noto Atmojo yaitu suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawan. Proses penilaian kinerja harus mampu mengidentifikasi standar-standar kinerja, mampu mengukur kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, dan mampu memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai hasil penilaiannya guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan memperbaiki kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Menurut Robert L. Maltese dan John H. Jackson, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu kemampuan mereka, motivasi mereka, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan perusahaan. Sedangkan menurut Robbins dalam Dewi Hanggraini, tujuan penilaian kinerja untuk mengambilkan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia, identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, validasi program seleksi dan pengembangan, pemberian umpan balik kepada karyawan atas kinerjanya, menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan keputusan tentang alokasi remunerasi. Dan selanjutnya, dalam penilaian kinerja itu ada beberapa syarat juga. Yang pertama relevance, yang kedua sensitivity, yang ketiga reliability, yang keempat acceptability, dan yang terakhir practicality. Untuk selanjutnya, yang B, elemen-elemen penilaian kinerja. Yang pertama, performance standard. Penilaian kinerja sangat membentukkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan dilihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Ada 4 yang harus diperhatikan dalam performance standard. Yang pertama, validity adalah keabsahan standar tersebut. Yang kedua, agreement berarti persetujuan. Yang ketiga, realism berarti standar yang bersifat realistis. Yang terakhir, objektivitas berarti standar tersebut harus bersifat objektif. Kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional bersifat krusial, valid atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur, bersifat empiris bukan berdasarkan perasaan semata, sensitivitas kinerja, dan sistematika kinerja. Selanjutnya, kelayakan hukum. Dimensi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jenis-jenis kriteria. Adapun kriterianya yaitu pertama, people-based criteria, dibuat berdasarkan dimensi kegunaan fungsional sehingga banyak digunakan untuk selection dan penentuan komparasi. Yang kedua, product-based criteria, biasanya dianggap lebih baik daripada people-based criteria. Kriteria ini didasarkan atas tujuan atau jenis output yang ingin dicapai. Yang terakhir, behavior-based criteria, mempunyai banyak aspek bias dari segi hukum, etika, normatif, atau teknis. Kriteria ini dibuat berdasarkan perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measure. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. C. Penyusunan penilaian kinerja.
Proses penilaian kinerja adalah pengidentifikasian sasaran-sasaran kinerja. Sebuah sistem penilaian mungkin tidak dapat secara efektif memenuhi setiap tujuan yang diinginkan, sehingga manajemen harus memiliki tujuan-tujuan yang spesifik, yakni diyakini paling penting dan biasa dicapai. Langkah berikutnya yaitu menetapkan kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikan ekspektasi kinerja tersebut kepada mereka yang berkepentingan. Kemudian pekerjaan dijalankan dan atasan menilai kinerja. Pada akhir periode penilaian dan karyawan bersama-sama menilai kinerja dan pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar-standar kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian ini membantu menentukan penyebab kegagalan dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki masalah-masalah. Pada pertemuan tersebut, tujuan-tujuan ditetapkan untuk periode evaluasi berikutnya dan siklus berulang kembali. D. Metode penilaian kinerja. Yang pertama ada metode penilaian umpan balik 360 derajat, di mana yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Skala tersebut biasanya berisi antara angka 5-7 kategori yang didefinisikan dengan kata sifat. Yang ketiga, metode insiden kritis. Kinerja membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang positif dan negatif. Metode ASI, metode kinerja yang dimana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima, metode standar kerja, membandingkan kinerja antara setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, metode peningkatan, dengan menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja secara keseluruhan. Yang ketujuh, metode distribusi dipaksakan. Metode ini diharuskan penilai untuk membagi orang-orang dalam sebuah kelompok kerja dalam sejumlah kategori terbatas. Kedelapan, metode skala penilaian berjangka keperilakuan yang menggabungkan unsur-unsur skala penilaian rasional dengan metode insiden kritis. Yang kesembilan, sistem berbasis hasil, yaitu menyepakati tujuan untuk periode penilaian berikutnya dalam sebuah sistem berbasis hasil yang di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan. Pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Franz, penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Dapat diartikan juga penilaian prestasi adalah suatu analisa yang adil dan jujur tentang nilai karyawan bagi organisasi. F. Tujuan dan faktor penilaian prestasi kerja. Faktor-faktor prestasi kerja yang perlu dinilai. Yang pertama, kuantitas kerja, kualitas kerja, keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Tujuan dari penilaian kerja. Yang pertama, penilaian kinerja bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimiliki secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Yang kedua, penilaian kinerja bertujuan untuk menghimpun atau mempersiapkan informasi bagi para pekerja dan para manajer dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan bisnis organisasi atau perusahaan tempat bekerja. Yang ketiga, penilaian kinerja berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan dalam meningkatkan prestasi kerja. Yang keempat, penilaian pemberian kerja memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan, baik menurut pembidangan maupun berdasarkan perjenjangan dalam struktur perusahaan. Yang kelima, penilaian kinerja harus dilakukan oleh manajer dengan kerjasama petugas manajemen sumber daya manusia terhadap bawahannya. G. Kendala penilaian prestasi kerja. Yang pertama ada tolak ukur. Penilaian merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai, karena umumnya penilai cenderung memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya,
Terhadap karyawan yang kurang dikenalnya, penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Kesalahan kecenderungan terpusat, banyak penilai tidak suka menilai karyawan sebagai yang efektif atau tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek. Penilaian cenderung merata-ratakan antara karyawan satu dengan lainnya. Yang ketiga, prasangka pribadi bisa mengubah penilaian terhadap karyawan. Yang keempat, pengaruh kesan terakhir. Penilai cenderung ingat pada kegiatan karyawan yang baik atau buruk apabila menggunakan ukuran prestasi yang subjektif. Kegunaan penilaian prestasi kerja. Kegunaan penilaian prestasi kerja yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.